Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas tentang integrasi numerik dengan menggunakan metode Newton-Cotes. Merupakan mata kuliah metode numerik Pendidikan Matematika 2018 Universitas Sriwijaya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 18 dengan anggota Nurmala Anissa, Habibah Indasari, dan Ratnasari dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Muhammad Yusuf, MPD, dan Ibu Elika Kurniadi, SPD, MSc. Metode Newton-Cotes. Metode Newton-Cotes adalah metode yang umum untuk menurunkan kaidah integrasi numerik. Polinom interpolasi menjadi dasar metode Newton-Cotes. Gagasannya adalah menghampiri fungsi f(x) dengan polinom interpolasi Pnx. I sama dengan integral dari a ke b f(x) dx isomorfik ke integral a ke b Pnx dx. Yang dalam hal ini Pnx sama dengan a0 ditambah a1x ditambah a2x kuadrat ditambah a n-1 x pangkat n-1 ditambah a n x pangkat n. Suku-suku polinom mudah diintegralkan dengan rumus integral yang sudah baku, yaitu integral dari a x pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 dikali x pangkat n-1 ditambah c. Sembarang polinom interpolasi yang telah kita bahas di dalam bab 5 dapat digunakan sebagai hampiran fungsi. Tetapi dalam bab ini polinom interpolasi yang kita pakai adalah polinom Newton-Gergely maju. Dari beberapa kaidah integrasi numerik yang diturunkan dari metode Newton-Cotes, 3 diantaranya yang terkenal adalah 1. Kaidah trapesium, 2. Kaidah Simpson sepertiga, dan kaidah Simpson 3/8. Kaidah trapesium. Aturan trapesium merupakan aturan integrasi numerik yang didasarkan pada penjumlahan segmen-segmen berbentuk trapesium. Luas suatu trapesium adalah integral x0 sampai x1 f(x) dx sama dengan h/2 fx0 ditambah fx1. Persamaan di atas dikenal dengan nama aturan trapesium. Kaidah trapesium gabungan. Kaidah trapesium gabungan ini didapatkan dari rumus aturan kaidah trapesium sebelumnya, dengan yang membedakannya yaitu selangnya sebanyak n, sehingga didapat rumus trapesium gabungan yaitu integral f(x) dx dengan batas bawah a dan batas atas b sama dengan h/2 dikali f0 ditambah 2 sigma dari n sama dengan 1 dengan i sama dengan 1 f1 ditambah fn. Galat kaidah trapesium. E sama dengan integral 0 h f(x) dx min h/2 dikali f0 ditambah f1. Galat total kaidah trapesium gabungan sudah kita turunkan pada metode Piast, yaitu E tot sama dengan min h kuadrat per 12 dikali b min a f pangkat n kali t. Dengan demikian, integral dari a b f(x) dx sama dengan h/2 dikali f0 ditambah 2 sigma i sampai i sama dengan 1 n fi plus fn plus 0 h pangkat 2. Jadi galat integrasi dengan kaidah trapesium sebanding dengan h kuadrat. Selanjutnya, kaidah Simpson 1/3. Hampiran nilai integrasi yang lebih baik dapat ditingkatkan dengan menggunakan polinom interpolasi berderajat yang lebih tinggi, mengingat delta f0 sama dengan f1 dikurang f0 dan delta kuadrat f0 sama dengan delta f1 dikurang delta f0 sama dengan buka kurung f2 dikurang f1 tutup kurung dikurang buka kurung tutup kurung sama dengan f2 dikurang 2 f1 ditambah f0. Maka selanjutnya, persamaan 4.6.27 ini dinamakan kaidah Simpson 1/3. Bila masing-masing polinom derajat 2 tersebut kita integralkan di dalam absolang atau subinterval integrasinya, maka jumlah seluruh integral tersebut membentuk kaidah Simpson 1/3 gabungan dengan rumus dan disubstitusikan ke persamaan dan didapat sama dengan h/3 buka kurung f0 ditambah 4 dikali sigma dari fi dimulai i sama dengan 1, 3, 5 sampai n-1 ditambah 2 dikali sigma dari fi dimulai i sama dengan 2, 4, 6 sampai n2 ditambah fn tutup kurung. Persamaan Simpson 1/3 gabungan
N mudah dihafalkan dengan mengingat pola suku-sukunya, yaitu 1, 4, 2, 4, 2, seterusnya sampai 2, 4, 1. Penggunaan kaidah 1/3 Simpson mensyaratkan jumlah akselang N harus genap. Ini berbeda dengan kaidah trapesium yang tidak mempunyai persyaratan mengenai jumlah selang. Selanjutnya, galat kaidah Simpson 1/3 untuk dua pasang akselang menggunakan rumus E sama dengan integral 0 sampai 2H fx dx dikurang H/3 tutup kurung F0 ditambah 4F1 ditambah F2. Kaidah Simpson 1/3 untuk sepasang akselang ditambah dengan galatnya, yaitu integral 0 sampai 2H fx dx sama dengan H/3 buka kurung F0 ditambah 4F1 ditambah F2 ditambah 0 dikali H pangkat 5. Selanjutnya, galat untuk N/2 pasang akselang, yaitu rumusnya disubstitusikan ke persamaan, maka didapatlah hasil yaitu sama dengan 0 dikali H pangkat 4, di mana T lebih dari A, T kurang dari B, karena N sama dengan B min A per H. Jadi kaidah Simpson 1/3 gabungan ditambah dengan galatnya dapat dinyatakan yaitu integral A sampai B fx dx isomorfik H/3 buka kurung F0 ditambah 4 dikali sigma dari Fi dimulai I sama dengan 1, 3, 5 sampai N-1 ditambah 2 dikali sigma dari Fi dimulai I sama dengan 2, 4, 6 sampai N-2 ditambah Fn ditambah 0 dikali H pangkat 4. Selanjutnya, kaidah Simpson 3/8. Pada kaidah Simpson 3/8, interpolasi yang dipakai adalah derajat 3 dengan cara penurunan yang sama seperti pada kaidah Simpson 1/3. Bentuk kaidah Simpson 3/8 yaitu integral 0 sampai 3H fx dx isomorfik 3H/8 buka kurung F0 ditambah 3F1 ditambah 3F2 ditambah F3 tutup kurung. Sedangkan kaidah Simpson 3/8 gabungan menggunakan rumus dan didapat hasil persamaan ini. Persamaan Simpson 3/8 dapat dihafalkan dengan mengingat pola suku-sukunya, yaitu 1, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, seterusnya sampai 2, 3, 3, 1. Penggunaan kaidah 3/8, Simpson mensyaratkan jumlah akselang N harus kelipatan 3. Selanjutnya, galat kaidah Simpson 3/8. Galat kaidah Simpson 3/8 menggunakan rumus E sama dengan 3/80 buka kurung H pangkat 5 dikali F0 dikali P tutup kurung dikali T, di mana T-nya lebih dari 0 dan T kurang dari 3H. Kaidah Simpson 3/8 ditambah dengan galatnya dapat dinyatakan sebagai integral 0 sampai 2H fx dx sama dengan 3H/8 buka kurung F0 ditambah 3F1 ditambah 3F2 ditambah F3 ditambah 0 dikali H pangkat 5. Selanjutnya, bentuk umum metode Newton-Cotes. Kaidah trapesium, kaidah Simpson 1/3, dan kaidah Simpson 3/8 adalah 3 buah metode integrasi numerik pertama dari metode Newton-Cotes. Masing-masingnya menghampiri fungsi fx dengan polinom interpolasi derajat 1 atau lanja, derajat 2 atau kuadratik, dan derajat 3 atau kubik. Kita dapat menemukan kaidah-kaidah lainnya dengan menggunakan polinom interpolasi derajat 4, 5, 6, dan seterusnya. Bentuk umum metode Newton-Cotes dapat ditulis sebagai berikut. Dari tabel ini, nilai-nilai omega akan semakin besar dengan membesarnya M. Dari teori galat sudah diketahui bahwa pengurangan bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil di dalam komputer dapat menyebabkan galat pembulatan. Karena alasannya itu, maka metode-metode Newton-Cotes orde tinggi kurang alasan lainnya yaitu orde metode menyatakan ketelitian hanya di ranah integrasi A, B cukup kecil sehingga turunan fungsi hampir tetap di dalam ranah nilai tersebut. Sebagai implikasinya, metode Newton-Cotes orde tinggi tidak lebih teliti daripada metode orde rendah bila turunannya berubah secara signifikan di dalam ranah tersebut. Oke, selanjutnya yaitu menyelesaikan soal integrasi menggunakan metode Newton-Cotes dengan Excel. Soalnya yaitu hitunglah nilai integral dari x² plus 1 dx dengan batas bawah 1 dan batas atas 2 dengan menggunakan kaidah trapesium, kaidah Simpson 1/3, kaidah Simpson 3/8. Nah, untuk kaidah trapesium dan kaidah Simpson 1/3
dengan upah selang yaitu N sama dengan 8. Diketahui dari soal yaitu batas bawahnya adalah 1 dan batas atasnya adalah 2. Sehingga didapat H atau jarak antar serangnya yaitu 0,125 didapat dari batas atas dikurang batas bawah dibagi 8. Nah, untuk keadaan trapesium, xn-nya dapat dari batas bawah yaitu 1. Nah, untuk x kedua didapat dari x ke-0 ditambah H. Karena untuk selanjutnya dipakai H terus, maka kita kunci. Seterusnya kita sehingga dapatlah N ke-8 yaitu 2. Untuk mencari fxn, kita substitusikan fungsi ke xn yaitu dengan fungsi x kuadrat plus 1. Untuk selang ke-0 yaitu xn-nya sama dengan 1, sehingga dapatlah 2. Untuk selanjutnya seperti itu juga, sehingga x ke-8 sama dengan fxn sama dengan 5. Nah, untuk koefisien fxn sesuai dengan rumus, polanya itu 1, 2, 2, 2, 1. Untuk n ke-0 maka polanya 1 kali fxn. Untuk n pertama kedua dikali fxn. Begitupun selanjutnya sampai ke n sama dengan 7. Dan untuk n8 dengan koefisien 1, sehingga didapat jumlah dari n sampai n8 53,375. Nah, untuk mencari nilai integrasi yaitu didapat dari H dibagi 2 dikali dengan jumlah dari koefisien dikali fxn, dapatlah 3,33593750. Untuk mencari nilai integrasi sejati dengan menggunakan konsep integral biasa. Nah, untuk mencari galat yaitu dari mutlak dari nilai integrasi sejati dikurang nilai dari integrasi, dapatlah 0,026017. Selanjutnya kaidah Simpson sepertiga. Nah, untuk mencari xn dan fxn sama seperti kaidah trapesium, jadi tinggal di copy paste saja. Yang membedakannya yaitu pada koefisiennya, yaitu polanya 1, 4, 2, 4, 2 diakhiri dengan 1. Nah, sehingga untuk n sama dengan 0, koefisiennya 1, n sama dengan 1, 4, n sama dengan 2 yaitu 2. Begitupun seterusnya hingga diakhiri dengan koefisiennya 1, sehingga didapat jumlah nilai dari koefisien dikali fxn yaitu 80. Untuk mencari nilai integrasinya yaitu dengan menggunakan rumus H dibagi 3 dikali dengan jumlah koefisien dikali fxn, sehingga didapat nilai integrasinya yaitu 3,3333. Untuk mencari galatnya yaitu absolut dari nilai integrasi sejati dikurang nilai integrasi, didapatlah 0. Nah, untuk mencari nilai integrasi dengan menggunakan kaidah Simpson 38 sama seperti sebelumnya, tetapi membedakan yaitu upah selangnya. Upah selangnya harus berkelipatan 3. Nah, otomatis nilai H-nya juga berubah. Untuk mencari xn sama dengan sebelumnya, untuk xn pertama didapat dari n0 ditambah dengan H. Begitupun seterusnya. Nah, untuk mencari fxn sama seperti sebelumnya, kita substitusikan ke fungsi nilai xn-nya, maka didapatlah seperti ini. Nah, untuk koefisien dari kaidah Simpson 38 yaitu dengan pola 1332, 332 sampai seterusnya dan hingga diakhiri dengan 1. Maka didapatlah seperti ini. Jadi total dari koefisien dikali fxn didapatlah 80. Nah, untuk nilai integrasinya menggunakan rumus 3H dibagi 8 dikali dengan jumlah dari koefisien dibagi fxn, didapatlah 3,33. Nah, untuk mencari nilai galat sama seperti sebelumnya yaitu absolut dari nilai integrasi sejati dikurang nilai integrasi, didapatlah seperti ini. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.